Welcome to my channel. Halo, salam sehat dan juga selamat hari Kamis teman-teman semua dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke maupun yang ada di luar negeri, dimanapun kalian menyaksikan channel ini. Terima kasih untuk support kalian atas dukungan dan juga masukan-masukan, kritikan, dan banyak hal yang membuat akhirnya channel ini terus berkembang. Oke teman-teman, langsung aja di video kali ini gua akan update dua straight news saja, berita update terkait dengan dua pemain Indonesia, tim nasional kesayangan kita tentunya. Dan yang pertama adalah soal Jay Itzes atau yang biasa kalian panggil dengan nickname-nya Bang Jay. Ya, ini ada sedikit berita mungkin ya kurang oke lah ya. Jadi sejatinya Venezia itu dijadwalkan akan menjalani laga perdananya Serie A musim ini itu tanggal 19, jadi hari Minggu dini hari. Dan di situ sejatinya Bang Jay akan tampil. Jadi dia akan mencatatkan pemain Indonesia pertama ya yang main di Serie A. Tapi sayangnya dari informasi terakhir, momen langka itu atau momen emas ini harus ditunda lebih dahulu. Kenapa? Karena musim lalu di saat Venezia menjalani playoff itu Bang Jay mengantongi 2 kartu kuning. Jadi yang pertama itu saat di fase final playoff di leg yang pertama ya, saat itu semifinal leg pertama itu Venezia sebenarnya menang 1-0 waktu away, tapi kemudian Bang Jay dapat kartu kuning. Yang kedua adalah saat partai puncak playoff itu di leg yang kedua ya, saat Venezia menang 1-0 dari Cremonese, itu juga Bang Jay kena kartu kuning. Sehingga akhirnya nanti saat menghadapi Lazio hari tanggal 19 itu hari apa ya? Hari Minggu ya. Hari Minggu dini hari itu terpaksa dia harus absen karena 2 akumulasi kartu kuning tadi, yang tentunya ini akan menunda sementara kepenasaran dan juga kepengen tahuan ya fans atau timnas lovers untuk bisa menyaksikan aksi-aksi dari Bang Jay yang kita sudah lihat lah, kualitasnya sangat luar biasa. Dan bukan tidak mungkin ini akan menjadi catatan sejarah yang sangat menarik ya, karena belum pernah ada pemain warga negara Indonesia yang merumput di Serie A. Kalau yang berdarah Indonesia ada Emilia Audero ada, tapi dia kan bukan WNI walaupun berada di Indonesia. Oke, itu buat Bang Jay. Semoga bisa segera merumput, bisa segera mencatatkan sejarah menjadi pemain Indonesia pertama yang merumput di Serie A. Nanti kemungkinan besar nanti yang bersangkutan baru akan bisa tampil saat di Giornata kedua, yaitu saat bertamu ke Artemio Franchi, kandangnya Fiorentina pada 25 Agustus ya. 25 Agustus itu hari apa ya? Minggu depan lah pokoknya ya, weekend minggu depan. Oke. Itu yang pertama. Kalau itu berita yang mungkin kurang bagus lah ya, kali ini gua akan menjanjikan ke kalian berita yang cukup positif, yaitu terkait dengan persiapan tim nasional Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia round ketiga, di mana nanti kita semua tahu tanggal 5 September kita akan menghadapi Arab Saudi di Jeddah. Nah, di berita-berita sebelumnya kita sudah membaca ya bagaimana ada sedikit masalah di lini belakang, di mana Jordi Amat dan Justin Hafner itu dikabarkan tidak bisa tampil. Nah, ini ternyata dari rilis terakhir yang dikirimkan AFC dan disiarkan oleh Coach Novarianto, nih asisten pelatih dari tim nasional kita di bawah Coach Sintayong, tentunya mengatakan bahwa Hafner memang absen karena dia mengantongi 2 kartu kuning saat menghadapi Vietnam dan saat menghadapi Vietnam di GBK, dan juga saat menghadapi Filipina di pertandingan terakhir di babak grup kualifikasi round 2 ya. Saat itu dia mendapatkan kartu kuning di menit ke-68 dan akibatnya ya nggak bisa main nanti lawan Arab Saudi. Ya, ini yang agak sedikit memang mungkin menjadi PR buat Sintayong, karena sejatinya Sintayong atau banyakkan dan pada umumnya pelatih itu menginginkan CB kiri itu memang kaki kiri ya. Kalau dulu ada Maldini mungkin yang bisa memerankan sebagai CB kiri maupun juga left back, jadi lebih enak dalam build serangan dan juga dalam menjaga lawan. Tapi ya nanti kita akan lihat siapa yang menggantikan dia, apakah menarik Nathan atau kemudian mendorong
Jay Itzes ke posisi tersebut, atau mungkin juga Elkan Bagot bisa dipanggil kembali atau apa ya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas Jordi Amat justru di sisi lain, nah ini kabar baiknya, itu bisa tampil ya. Yang bersangkutan ini mendapatkan kartu merah saat kita dikalahkan Irak 2-0 di pertandingan ya round 2 juga ya, di babak grup. Tapi ya kemudian dia absen tentunya di laga lawan Filipina waktu kita menang 2-0. Dan dari itu tadi yang gue bilang, konfirmasi resmi dari AFC itu melalui Coach Nova ya, itu mengatakan bahwa yang bersangkutan Jordi Amat ini bisa tampil menghadapi Arab Saudi. Nah kalau dia bisa tampil, ini tentu memperkuat, memperkokoh juga lini pertahanan Indonesia ya, walaupun usianya udah nggak muda, 32 tahun. Ya dengan tinggi 140 cm, dari menurut gue ini akan cukup membantu ya kekokohan di lini belakang. Jadi kita nggak tahu ya, tapi biasanya Jordi Amat akan berperan sebagai CB tengah, kemudian mungkin Rizky Ridho sebagai CB kanan, dan nanti Sandy Walsh yang akan bermain mungkin sebagai bek kanan ya, atau bisa juga mungkin Jay Itzes, Bang Jay CB kiri, kemudian juga Jordi Amat sebagai CB tengah, dan juga siapa tadi Rizky Ridho sebagai CB kanan gitu ya. Jadi banyak formasinya, tapi yang jelas kehadiran Jordi Amat ini semakin memperbanyak opsi untuk lini pertahanan Indonesia, walaupun tetap tadi yang gue bilang, PR-nya adalah bagaimana untuk mengcover CB kiri ya, yang tentunya murni yang punya kaki kiri ini lebih baik ya. Tapi di sisi lain kalau kita lihat ya, patternnya mainnya Bang Jai selama di seri B tahun lalu dan juga di awal-awal ini, kadang-kadang walaupun dia starternya sebagai CB kanan, kadang-kadang di switch juga tuh sama pelatihnya jadi CB kiri. Jadi gua rasa nggak ada masalah ya, paling nggak kita masih ada punya banyak pilihan. Atau tadi narik Nathan Chowan sebagai CB kiri, meskipun memang ini akan menjadi PR, ini tengah jadi agak sedikit kurang greget ya, apalagi nanti yang kita hadapi adalah Arab Saudi yang tentunya punya determinasi sangat luar biasa ya. Oke, jadi kira-kira itu satu berita yang mungkin agak sedikit kurang enak ya, dengan ditundanya debut Serie A Jay Itzes, Bang Jai. Tapi di sisi lain juga kita menerima kabar Jordi Amat akan segera atau sudah bisa tampil nanti membela Indonesia kalau memang dipanggil oleh Sintayong, dan kalau juga nanti dimainkan sebagai starter tanggal 5 September nanti. Dan tentunya 10 September kita akan menghadapi Australia juga. Jadi mudah-mudahan persiapan ini semuanya berjalan dengan mulus, dan juga mudah-mudahan sidang Martin Paes yang dalam 1, 2, 3, 4 hari ini, mudah-mudahan tanggal 18 atau lebih cepat lagi ada hadiah kemerdekaan dari kita dengan dikabulkannya sidang FIFA. Artinya kalau memang itu diwujudkan, dia bisa tampil membela Indonesia di Jeddah 5 September nanti. Sekedar informasi, tanggal 29 Agustus itu para pemain yang terutama Liga 1 ya, lokal itu akan berkumpul melakukan TC pendek 2, 3, 4 hari aja, sebelum mereka akan semua berkumpul di Jeddah tanggal 2 September. Tadi gue bilang 29 Agustus ya. Ya betul. Jadi 2 September nanti akan kumpul di Jeddah semuanya, yang dari Eropa dan juga mungkin dari belahan dunia lain itu akan langsung ke Jeddah, ketemu di situ. Persiapan 2-3 hari, 4 September akan pitch testing, dan 5 September kita akan menjalani langkah awal sejarah sepak bola kita. Oke, terima kasih. Itu aja, nggak usah lama-lama update terkait dengan tim nasional kesayangan kita. Untuk kalian semua para timnas lovers yang punya komen, punya apapun itu pendapat kalian, ekspresi, silahkan tinggalkan komen di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe, share juga buat teman-teman kalian mungkin di WhatsApp grup yang timnas lover yang juga ingin diupdate oleh berita-berita timnas terbaru. Dan juga tentunya jangan lupa nyalakan loncengnya supaya selalu terupdate dengan kabar-kabar terbaru dari tim nasional Indonesia yang kadang-kadang jamnya seperti ini. Ini gue update kayaknya subuh-subuh ya. Oke, terima kasih dan salam untuk keluarga kalian. Semoga sehat dan sampai jumpa.